Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Harmoni Islam. Selalu ada harmoni di setiap acara Islam. Selama 15 menit ke depan, Harmoni Islam akan menemani Ramadan kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Pada episode yang lalu, Harmoni Islam telah membahas tentang manfaat wudhu bagi kesehatan. Dengan sempurnanya wudhu, maka akan menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Dan pada kali ini, kita akan membahas tentang manfaat sholat. Selain sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam, sholat juga menjadi amalan utama di akhirat nanti. Dan ternyata, gerakan-gerakan sholat adalah gerakan paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan, dari sisi medis, sholat adalah gudangnya obat dari berbagai macam penyakit. Selama ini, sholat yang dilakukan 5 kali sehari oleh umat Islam sebenarnya telah memberikan manfaat kesehatan yang cukup besar bagi yang melakukannya. Gerakan sholat sampai dengan salam memiliki makna yang luar biasa, baik untuk kesehatan fisik, mental, bahkan keseimbangan spiritual dan emosional. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu itu menjadi penebus dosa yang terjadi di antaranya waktu sholat ke sholat selanjutnya, selama meninggalkan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Tetapi, sudahkah sahabat Harmoni selalu melaksanakan sholat 5 waktu? Ayo, atau masih sering bolong-bolong nih? Ada yang pernah bolong, biasanya subuh gitu sih, agak-agak kesiangan gitu. Iya, udah bablas gitu. Ya insya Allah 5 waktu. Alhamdulillah sudah, tapi kadang juga pernah sih bolong-bolong. Paling sering sholat isya, karena biasanya tuh udah capek, ngantuk. Terus kadang kalau belajar itu biasanya kebablasan. Dan kenapa ya kita harus sholat? Kan udah kewajiban. Selain untuk membina diri dari menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan yang tidak baik gitu, untuk ya sebagian umumnya untuk mendapatkan pahala seperti itu. Kan sholat 5 waktu itu kan tiang agama, jadi penting. Selain sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam, sahabat Harmoni tahu nggak sih tiap gerakan sholat itu punya manfaat apa? Bikin hati tenang sih. Buat kesehatan juga kan, kalau misalnya sujud gitu membuat peredaran darah juga biar sampai ke otak kayak gitu sih. Saya kurang mengerti kalau kedokterannya ya gitu, tapi ada sih, cuma saya belum ngerti gitu, nggak ngerti apanya secara spesifik gitu, cuman ada apa ya, kesehatannya itu ada dampak kesehatannya. Manfaat sholat meningkatkan iman, terus ya bisa menjaga perasaan buruk. Nah, itu tadi pendapat sahabat tentang kewajiban sholat bagi umat Islam dan manfaat sholat bagi kesehatan. Lalu, bagaimana menurut pendapat ahli tentang manfaat tiap gerakan dalam sholat itu? Manfaat sholat untuk kesehatan manusia ini banyak sekali ya, hikmahnya yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa ketika kita sholat, kalau kita mempunyai rukuk yang benar, sujud yang benar, maka dia akan meregangkan tulang belakang kita. Dia akan membenarkan tulang belakang kita. Oleh karena itu, ketika kita, mohon maaf ya, sholatnya benar, maka sholat lama itu kuat ya. Tapi ketika kita sholatnya nggak benar, maksudnya dalam sisi posisi gitu ya, berdirinya nggak benar, kemudian rukuknya nggak benar, sujudnya nggak benar, maka kita akan merasa capek ketika sholat. Di dalam kehidupan kita banyak sekali perbuatan kita atau tingkah laku kita yang akan menyebabkan dislokasi tulang belakang. Ya, contoh duduk kita kadang-kadang nyender ke belakang, tidak tegak, atau kemudian kita ngambil barang itu salah ya. Itu menyebabkan dislokasi tulang belakang yang akan menyebabkan kita sakit. Penemuan terakhir, di depan kita ini ada namanya titik Tuhan. Ketika kita sujud, kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa.
kita akan mendapatkan rileks yang luar biasa. Kita akan mendapatkan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya di sini titik Tuhan di depan sini. Semakin banyak sujud, maka pikiran kita semakin fresh, semakin baik dan semakin cerah. Posisi ruku dan sujud juga dipercaya untuk menghindarkan kita dari gangguan basyir. Terkhusus untuk wanita nih. Posisi ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ intim kewanitaan. Tidak hanya itu saja sahabat, ternyata selalu melakukan sholat 5 waktu dalam sehari ada kegunaannya bagi jam biologis tubuh kita. Seperti yang diutarakan oleh Pak Helmi Hadianto berikut ini. Hikmah sholat di dalam 24 jam kita. Maka kita lihat, maka ketika kita subuh jika sholat cukup 2 rakaat saja. Karena apa? Karena kita masih segar, kita masih bugar. Ketika masuk zuhur, kita masuk 4 rakaat. Ya. Kalau istilah saya, sholat itu seperti HP dicas. Maka kalau kita sholat kita benar, kita akan merasakan fresh, merasakan segar, merasakan ringan. Sholat yang khusyuk itu menyebabkan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah munculnya hormon endorfin di dalam tubuh kita. Hormon endorfin ini hormon kebahagiaan, hormon yang menyebabkan imunitas tubuh kita naik, hormon yang bisa juga menyebabkan analgesik, sehingga kita pernah dengar kisah sahabat yang dia terkena anak panah, minta dicabut anak panahnya ketika sholat. Karena apa? Karena ketika dia sholat khusyuk, maka dia tidak merasakan sakit dicabut anak panahnya. Ya, karena mengeluarkan hormon endorfin, ya, hormon yang menyebabkan kita imunitas tubuh naik, ada kemudian menyebabkan analgesik. Nah, maka sholat itu seperti itu. Ternyata gerakan-gerakan sholat lain juga nggak kalah penting bagi kesehatan kita. Contohnya pada gerakan takbir. Gerakan takbir atau takbiratul ihram yaitu berdiri dengan tegak, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, lalu melipat kedua tangan di depan perut atau dada. Darah dalam tubuh kita, kelenjar getah bening dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung pada gerakan ini menjadi berada di bawah otak, memungkinkan peredaran darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Ketika kita mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah yang kaya akan oksigen menjadi lancar. Kemudian, tangan didekapkan di depan perut atau dada, dipercaya dapat bermanfaat untuk menghindarkan dari berbagai gangguan pada persendian terkhusus pada tubuh bagian atas. Posisi i'tidal atau bangun dari ruku memiliki manfaat pada organ-organ pencernaan di dalam perut. Karena organ-organ tersebut mengalami pemicatan dan pelonggaran secara bergantian yang memiliki efek menjadikan pencernaan dalam perut menjadi lebih lancar. Posisi duduk dalam sholat pun memiliki manfaat tersendiri. Duduk pada tahiyat awal atau iftirosi, duduk pada tahiyat akhir atau tabaruk. Perbedaan gerakan duduk ini terletak pada posisi telapak kaki. Posisi pada saat melakukan iftirosi, tubuh bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadion. Posisi ini bermanfaat untuk menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang kadang membuat penderitanya tidak dapat berjalan. Sedangkan posisi tawaruk sangat baik untuk pria dikarenakan tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin pria dan saluran vas deferens. Jika dilakukan dengan benar, posisi ini dapat mencegah terjadinya impotensi pada pria. Variasi posisi telapak kaki pada iftirosi dan tawaruk menyebabkan seluruh otot pada tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerakan terakhir dalam sholat adalah salam. Gerakan salam adalah gerakan memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Manfaat dari gerakan ini untuk relaksasi pada otot sekitar leher. Manfaat dari gerakan ini untuk relaksasi pada otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala.
Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit pada wajah kita. Jadi bisa awet muda nih sahabat. Terbuktikan dengan sholat secara teratur bukan saja mampu menyuburkan iman, tetapi juga memberikan kesehatan pada tubuh dan mempercantik diri dari luar maupun dari dalam. Gimana nih sahabat Harmoni? Ternyata sholat tidak hanya wajib bagi umat muslim ya, namun menyimpan banyak manfaat. Sekian informasi tentang manfaat sholat. Nantikan episode selanjutnya bersama Harmoni Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.